usaha di sektor pertanian ya satu itu harus menjaga kualitas. Karena kalau kita nggak bisa menjaga kualitas, ya nggak bersaing lah nantinya gitu. Kalau kita udah bisa menjaga kualitas, insya Allah cari orang gitu. Cari orang, Nah, sama orang gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sih kalau sekarang kan banyaknya untuk ekspor itu baby buncis kayaknya ya. Baby buncis, jadi baby. Iya. Itu kan ada babynya. Iya. Lebih kecil-kecil ya ukurannya. Lebih kecil dan harganya juga lebih mahal lah, lebih stabil. Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Sekpren dan petani itu keren. Dan kita itu budidaya itu ya karena untuk ekspor. Jadi tidak menggunakan kimia yang berlebihan ya. Justru kita itu ya sekarang itu lebih ke organik sih. Jadi ketika pengolahan lahan terus bikin gorengan, nabur pupuk plastik mulsa itu tanpa kimia. Jadi udah langsung pupuk kompos semua. Begitu ditanam pun ya kita itu tanaman itu subur, dan karena kita ya membuktikan ke petani itu ya melakukan pakemnya itu lebih bagus ya, dan petani khususnya di Kampung Ganok itu 100% ya kalau pasang plastik mulsa itu tidak ada yang pakai kimia. Karena satu ya kalau kita beli pupuk kimia ya mahal, terus boros dan merusak tanah gitu. Justru ya kita itu kenapa sih berpikiran ya harus budidaya yang ramah lingkungan, terus yang lebih irit gitu kan, karena irit sih karena ongkos banyak. Nah ya sekarang dengan harga yang nggak menentu kan, kita itu harus bisa lah menekan biaya produksi gitu. Karena yakin dengan adanya pemakaian organik itu biaya produksi itu turun, tapi insya Allah kualitas dan produksi itu naik, asal yakin aja gitu dibandingkan dengan kimia gitu. Sekarang aja nanam tomat, orang lain mungkin nanam tomat begitu tanam seminggu di tanah langsung disemprot ya, kita enggak. Begitu tanam ya sekarang itu udah umur 20 hari baru disemprot tomat, tapi kuat gitu kan, karena ya lahannya itu udah terbiasa oleh pupuk organik gitu. Unsur-unsur ya, sudah tersedia, jadi ya imunnya itu ya udah kuat tanaman itu kan, bisa menangkis serangan penyakit gitu. Besok lihat aja lah ya, nanti insya Allah besok saya nanam cabai juga sama, itu nggak ada yang kimia-kimia kena. Nah selain buncis ya, di sekitar ini ada yang sayur-sayuran lain memang juga ya banyak pak. Yang di kebun kita juga kan ada buncis kayaknya, ada selada keriting, ada lettuce, ada cabai, ada tomat ya, ada brokoli, ada brokol, banyak sih. Karena ya kita pasarnya ya terbuka sih sebetulnya, cuman ya kembali lagi gimana caranya kita supaya ketika harga turun ya nggak rugi-rugi amat sih gitu kan, karena pemakaian ya biayanya ditekan kan gitu. Nah yang paling nggak ngerti kan sebenarnya sih karena mungkin gitu kan, hasil organik itu kenapa sih bisa mahal ya kan ya, harga di pasaran padahal saya mah pinginnya itu ya ini organik gitu kan gitu. Kadang kan petani sekarang itu masih bingung pemasaran organik itu kemana kan gitu. Padahal sih nggak usah bingung, justru kita itu harus berbangga gitu kan.
Harus mirip sebenarnya ya. Ya harus hubungannya gini, orang lain dengan pemakaian kimia. Contoh, HPP-nya itu tomat bisa di HPP-nya ya, itu bisa di 4.000 gitu kan per pohon. Kita gitu kan pakai metode organik itu paling 2.500 gitu kan gitu. Jadi sebenarnya Bukan ya sebenarnya seperti itu kan. Nah terus pada logikanya yang dihasilkan itu organik. Kenapa sih kita harus bingung nyari pasar gitu? Oh pasar organik nggak ada lah gitu kan, pasarnya cuma sedikit jalannya. Nah yang diinginkan petani itu apakah pasar yang organik itu ya gimana ya? Contohnya ini, mindset petani itu harus dirubah sih. Jadi kita menghasilkan organik itu bukan untuk dijual ke pasar organik gitu kan. Kalau misalnya toh pemakaiannya pasar organik sedikit ya udah nggak masalah, pasar lokal juga kan masih menerima kan, jangan yang organik. Nah, yang non organik aja kan diterima gitu. Nah terus keuntungan kita sebagai petani organik apa sih kan gitu ya, sebenarnya ujungnya besar gitu. Orang lain mah HPP-nya 4.000, kita kan cuma 2.500. Kalau orang lain tomat 7.000, kita dijual 7.000 kan sama ya harga kan. Nah bisa membandingkan kan selisih biaya, kita itu lebih irit kan gitu. Itu satu keuntungan. Terus kedua, kan tahu lah bahan kita kalau misalnya terus-terusan pakai kimia itu kan malah tandus, malah rusak. Tapi kalau kita itu pakai pupuk organik, makin lama itu makin subur. Nah itu kelebihannya. Makanya ini mindset petani juga harus dirubah dulu gitu. Kita bertani organik itu bukan semata-mata kita itu harus jual ke pasar organik, bukan gitu kan. Nah sementara dengan organik yang sudah pernah kami lakukan itu setengahnya sama, setengahnya itu, tapi masih jarang yang melakukan. Nah, itu jadi bingung karena ini ya, karena dari dulu udah didoktrin oleh kimia berapa tahun coba kan. Nah justru ya sekarang juga sebagai generasi yang peduli terhadap lingkungan ya cobalah ya, kita bukan menawarkan ya, bukan, tapi mengajak petani-petani konvensional lebih ke pemakaian organik. Nah, cuman ya kita juga harus bisa menyampaikannya ya seperti tadi. Contohnya gini, kalau dari 1 hektar kebutuhan pupuk kimia itu sih berapa ton, kan gitu. Contoh bisa 1 hektar 1 ton. 1 ton kalau kimia itu berapa duit kan yang dikeluarkan, gitu kan. Nah kenapa enggak sih kita hilangkan itu kimia itu, gitu kan. Nah terus ya beri kambing aja lah yang buat beli pupuk kimia itu, ya kan. Jadi kotoran bersananya lihat kambing kan gitu. Nah akhirnya kan kambing punya, kotorannya juga punya, kan kotorannya itu buat pupuk ganti kimia itu kan. Akhirnya kambingnya banyak, nanti pupuknya juga makin banyak, kan makin subur. Dan bukan hanya aja, kita sebagai petani juga makin subur gitu. Kenapa? Karena ya punya kambing, iya, punya kotorannya, iya gitu. Nah itu, nah akhirnya kita itu bisa berbudidaya yang ramah lingkungan, kan gitu. Akhirnya tanah juga makin subur, semuanya itu subur, karena ya itulah alam. Kelebihan alam itu seperti itu. Tapi kalau kita udah nggak peduli sama alam, celakalah kita sebagai petani. Kenapa sih celakanya? Satu, kita terus aja kasih ke tanah kita pakai kimia terus kan gitu. Akhirnya hancur. Apakah kita tega nggak anak cucu kita nanti nggak bisa bertani karena lahannya tandus? Kan kasihan. Masa kita harus mewarisi lahan yang tandus, lahan yang nggak subur? Sementara kan kalau sekarang itu kita berubah ya dan yakin, karena ya gini aja, bismillah dulu ya bismillah. Kalau alam itu dikasih yang terbaik, insya Allah alhamdulillah membalasnya dengan kebaikan kan. Itu
betul. sebagaimana itu ya Nah, raja Thailand gitu Iya. kasih minum Iya, itu satu itu. Nah, terus kan ketika udah pada subur semuanya kita tenang banget gitu. Bukannya apa-apa sih, satu ya generasi masa depan kita, anak cucu kita kan lahannya tetap subur. Nah, terus hasil produksinya karena sehat ya kita menjual ke masyarakat atau misalnya konsumen kita itu kan ya hasil produksi yang sehat gitu, tidak banyak kimia, residu pestisida nggak ada gitu. Masih luar biasa ya, cuman ya itu merubahnya itu nggak sebentar. Saya aja meyakinkan petani ini di sini ya dengan cara budidaya menghilangkan kimia itu 2 tahun saya sendiri. Iya, 2 tahun terus gitu kan, akhirnya ya mereka kan sadar. Iya ya, daripada bawa pupuk kimia ya mendingan kompos aja diperbanyak gitu, karena makin lama makin bagus. Itu 2 tahun bukan hal yang sebentar itu. Alhamdulillah sih hasilnya sampai sekarang ya bagus. Oke, ini kan juga banyak sekarang kan generasi muda lah setidaknya kan. Kalau agar memang agar tertarik lah gitu, tipnya itu seperti apa? Misalkan gini, cenderung di saya itu kayak seolah-olah petani itu kurang diminati. Tuh, kenapa sih? Gimana nih solusinya agar Solusinya gini ya, ini bisa terjun di dunia petani? apalagi sekarang kan ya banyak teknologi ya. Iya, teknologi. Nah, baik itu untuk budidaya atau untuk pemasaran sekalipun kan gitu. Iya. Kita punya lah misal buat aplikasi atau gimana itu, informasi itu cepat ya kalau sekarang. Beda dulu bapak aja dulu itu dari tahun 95 di pasar induk itu kan 93 itu telepon genggam itu nggak ada ya, komunikasi itu sulit. Kadang bapak itu harus lari ke tempat wisata, baru ada satu di situ di Maribaya ya, Yang itu koin. yang pakai koin kayak gitu. Nah, ada yang nggak pakai koin, pakai apa ya, yang kartu juga ada kan. Nah, terus kan ke wartel gitu kan, itu jauh komunikasi kayak gitu. Mending kalau di lapaknya ada telepon, kalau enggak kan gimana. Sekalipun itu ada HP yang awal tuh Nokia kan, yang ada antenanya kan, dan itu juga kan mengalami itu satu kali misi 250.000 kan, mahal banget untuk nomornya juga kan. Ini nomornya masih nomor yang mahal nih baru masih ada mahal. Aduh, ketika ada yang mau bertanya kan pulsanya kesedot ya kan, gitu beda wilayah ya, kita antar Jakarta ke Lembang lah kesedot kan gitu. Waduh, udah habis lagi ya tuh pulsa. Tapi sekarang kan dipermudah, semuanya dipermudah. Kenapa sih kita nggak melek gitu kan, harusnya melek gitu kan. Nah, tipiknya untuk misal apa, anak muda, generasi muda lebih meminati ke sektor pertanian, satu pikirkan kiranya, apalagi sekarang di kala pandemi ini ya, sektor mana sih yang bertahan? Ya, petani dia mengeluh nggak? Ya, Kayaknya tetap menanam aja itu. walaupun rugi, ya, walaupun bisa kembali harganya anjur-anjuran, tapi petani itu semangat nanam karena udah terbiasa juga. Dan ada nggak petani yang mem-PHK karyawan? Nggak ada kan, karena yakin selama manusia masih hidup di dunia ini pasti memerlukan pangan gitu. Tapi kalau industri banyak yang korek juga kan ya, contoh lah kita kemarin main ke mallnya kosong kan, yang belanja nggak ada, Online sekarang gitu kan. Udah ya, sebenarnya. sampai